warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIP PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Miselia Ayu Anggreni. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 29 Kota Malang. Hari ini Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik layanan konseling individu dan layanan konseling kelompok. Berikut adalah formulir pendaftaran saya. Selamat menyaksikan, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Iya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, Bu Misal senang sekali nih kalian mau datang ke ruangannya Bu Misal bareng-bareng kayak gini. Bu Misal senang sekali. Terima kasih ya Nak ya, sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke ruangannya Bu Misal. Baik Bu, sama-sama. Ya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Siapa di sini yang mau memimpin doa? Saya Bu. Iya, bagus. Vera, silakan Vera. Baik, untuk mengawali kegiatan kita ini dan agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih ya Vera, bagus sekali Vera sudah mau berani memimpin doa hari ini. Ya anak-anak, siapa yang tahu hari ini kita mau ngapain? Kita mau ngapain nih di sini Bu Misal manggil kalian ini? Sudah kenal apa belum? Belum ya, karena kalian belum kenalan, jadi kita kenalan dulu ya. Ya. Siapa yang sudah pernah konseling di sini? Apa bedanya dengan konseling yang biasanya itu Bu? Iya, beda sayang. Yang biasanya kita kan konseling individu ya, sendiri ya, sama Farah ya. Nah ini sekarang kita konselingnya kelompok. Ayo siapa yang tahu bedanya konseling individu dan konseling kelompok? Bedanya kalau kemarin saya sendirian, tapi kalau sekarang saya sama teman-teman gitu ya Bu. Bentar Karina. Jadi konseling kelompok itu ya anak-anak adalah bantuan yang diberikan oleh guru BK, yaitu Bu Misal di sini, kepada kalian, kepada konseli yaitu siswa-siswa di sini kalian ini, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nanti kalian bersama-sama akan mencari solusi atas masalah kalian masing-masing. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, bagus. Kemudian kalian di sini sudah saling mengenal apa belum? Belum Bu. Baik, kalau gitu kenalan ya. Mulai dari sebelah, kan namanya Bu Misal aja, silakan. Perkenalkan, nama saya Vera dari kelas 81. Ya, Vera. Perkenalkan, nama saya Farah dari kelas 81. Perkenalkan, nama saya Karina dari kelas 81. Ya. Perkenalkan, nama saya Diana dari kelas 82. Iya, bagus, sudah kenalan ya. Tapi kok Bu Misal merasa kalian masih canggung ya, masih kayak kurang hangat gitu suasana kelompoknya ya. Gimana kalau kita main game aja? Gimana? Setuju? Setuju ya. Nanti nama gamenya ini yaitu tepuk kenalan. Jadi nanti kita akan tos. Contoh ya, Bu Misal sama Vera nih tos. Perkenalkan, nama saya Miselia. Nanti Vera memperkenalkan namanya ke Farah dengan menambah nama belakangnya dengan namanya Bu Misal. Jadi kalian nanti secara nggak langsung akan hafal nama teman kalian. Gimana? Paham ya? Paham Bu. Oke, coba ya dari Bu Misal ya. Perkenalkan, nama saya Miselia. Perkenalkan, nama saya Vera Miselia. Perkenalkan, nama saya Farah Vera Miselia. Perkenalkan, nama saya Karina Farah Vera Miselia. Perkenalkan, nama saya Diana Karina Farah Vera Miselia. Iya, bagus sekali perkenalkan ya. Jadi sekarang udah hafal ya, sudah nggak canggung lagi ya, sudah mulai hangat, sudah mulai akrab. Baik. Kita sepakat ya menyebut kita nama kelompok kita ini apa ya? Cocoknya nama kelompok kita itu apa? Yang bagus.
Bagaimana kalau kelompok Melono Semangat Yes Club? Wow, Melono Semangat Yes, gimana teman-teman? Yes. Setuju? Setuju. Jadi kelompok kita namanya Melono Semangat Yes gitu ya. Oke. Ini kelompok yang anti Melo. Baiklah, karena kita sudah membentuk kelompok, sekarang kita buat kesepakatan ya anak-anak ya, kesepakatan dalam kelompok kita. Nah, kesepakatannya itu apa? Yaitu norma-norma atau aturan yang ada di dalam kelompok kita. Yang pertama, nanti kalau ada yang mau bertanya, berpendapat, menyampaikan masukan atau saran, angkat tangan dulu ya. Ya, jadi nggak boleh berebut. Dan siapapun nanti yang akan berbicara, Ibu Misal mohon kalian saling menghargai pendapat teman, masukan teman, saran dari teman, begitu ya. Dan semuanya harus aktif. Semua angkatan ini harus aktif, berpendapat, memberikan saran, masukan, menanggapi, boleh ya. Jadi nggak usah malu-malu, gitu. Baiklah, bisa disepakati atau ada tambahan? Bisa. Baiklah, nah, sekarang sebelum kita masuk ke konseling kelompok, Bu Misal jelaskan dulu ya asas-asas yang ada dalam konseling kelompok. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi kalian nanti nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau masalah kalian ini bakal terbongkar ke pihak luar, kecuali di anggota kelompok kita ini ya. Jadi sepakat ya anak-anak, kita harus saling menjaga rahasia kita masing-masing dan teman kita yang ada di kelompok, ya. Itu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas kerahasiaan, ada yang namanya asas kesukarelaan, yaitu nanti dimohon kalian semua itu dengan sukarela, aktif menceritakan masalah kalian, memberikan masukan dan tanggapan ke teman-teman juga, ya. Kemudian ada yang namanya asas kerjasama. Nanti kalian harus bekerja sama bersama-sama membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi di teman kalian dan masalah kalian sendiri juga tentunya. Jadi saling bertukar pendapat, gitu ya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Oke, nah di sini Bu Misal sebagai konselor bertugas untuk memfasilitasi kalian dalam diskusi atau konseling kelompok kita kali ini. Dan nanti insya Allah konseling kelompok ini akan berlangsung sekitar 40 menit ya anak-anak ya, karena nanti kalian akan masuk ya. Di sini ada pelajarannya bulimis kan ya, jadi harus masuk 40 menit. Kita sepakati ya? Iya, Bu. Oke, siap. Kalau begitu, sekarang kalian akan diberikan kesempatan satu persatu mengutarakan masalah kalian. Mulai dari sebelah kanannya Bu Misal dulu boleh mengutarakan masalahnya apa. Coba silakan Vera dulu. Masalahnya apa kira-kira Vera? Bisa tidur, Bu. Kepikiran tugas saya yang banyak dan seolah-olah tugas itu menghantui saya. Dihantui tugas ya, tugasnya kayak horor gitu ya. Oke, Vera. Selanjutnya Farah. Saya punya masalah, saya punya tugas yang numpuk sampai saya bingung mau mengerjakan tugas mulai dari mana. Itu saking banyaknya sampai bingung ya di mana ini mau kerjakannya. Oke. Setelah Farah, Karina. Kalau saya malas juga jenuh itu langsung ada tugas. Jenuh ya, saking banyaknya juga sampai jenuh ya sama tugasnya. Oke. Kalau Diana? Diana juga di kelas Diana susah konsen gitu ya. Tapi saya juga mengalami permasalahannya sama dengan Farah. Saya tahu tugas numpuk banyak. Iya, tugasnya numpuk banyak. Oke, kalian tadi sudah menjelaskan masalah kalian masing-masing ya. Pada intinya masalahnya hampir sama semua ya nak ya, tentang belajar, tugas banyak, numpuk, diantui tugas, digentayangi tugas, bingung mau kerjakan dari mana. Baiklah, kalau gitu kira-kira nih masalahnya siapa nih yang mau kita bahas dulu ini? Masalahnya siapa yang mau kita bahas dulu ini? Sepertinya mirip-mirip ya Bu masalahnya. Bagaimana Bu kalau yang tugasnya banyak itu dulu Bu masalahnya Farah Bu? Masalahnya Farah gimana anak-anak? Setuju Bu. Setuju. Ya. Semuanya setuju masalahnya Farah ya. Kalau Farah sendiri gimana? Ya Bu, saya Setuju ya. Baik, karena semua setuju masalahnya Farah yang akan kita bahas. Jadi silakan sekarang Farah boleh menceritakan lebih lanjut tentang masalahnya itu seperti apa. begini teman-teman, saya ini kok jadi banyak sekali berkadaran, terus Tuhan saya nilainya juga jelek. Saya sekarang itu bingung gitu mau ngapain kalau di rumah. Padahal ya ikannya banyak, tapi sampai rumah malah bingung mau kerjaan apa. Jadi banyaknya tugas dan Saking harus banyaknya tugas, belajar bingung ya. Tugasnya teman-teman jadi tugas kita ini banyak, numpuk,
bagian tugasnya itu setumpuk, tapi Farah ini bingung mau kerjakan dari mana, mulai mana. Jadi Farah akhirnya malah mengerjakan karena bingung. Nah, teman-teman ada yang ditanyakan ke Farah? Boleh, silakan. Farah ini kayaknya tidak bisa belajar ya Bu. Iya, Farah tuh kayaknya tidak semangat belajar, iya tak Kak? Iya. Iya, kayak malas gitu tak? Iya. Dan Bu Farah sepertinya bingung harus ngapain ya, karena sudah jelas banyak sekali yang harus dia lakukan. Iya, kayaknya Farah bingung ya. Padahal yang mau dikerjakan sebenarnya banyak ya nak ya, sak tumpuk ya. Tapi Farah tuh nggak tahu yang mana yang harus dikerjakan dulu. Baiklah. Kalau begitu, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman yang masih belum jelas boleh langsung ditanyakan ke Farah. Tidak Bu. Tidak ada? Karena saya belum mau ngapain, akhirnya saya malah main HP sampai malam. Nggak terasa udah tengah malam, akhirnya jadi ngantuk kalau mau berangkat sekolah. Ya sudah sering terlambat ya nak ya. Ada lagi yang mau tanya? Iya Diana silakan. Masalahnya itu adalah motivasi belajar. Farah belum bisa mengatur dirinya kapan harus bermain, kapan harus belajar dan mengerjakan tugas. Iya gitu ya Farah ya. Kapan harus main HP, kapan harus belajar. Farah masih belum bisa ngatur ya nak ya. Bagus ya masukan dari teman-teman. Pertanyaannya juga. Bisa menyimpulkan nih kira-kira masalahnya Farah itu apa? Bisa misal tarik dari teman-teman tadi katanya Farah itu kurang motivasi belajar, Farah itu nggak bisa ngatur waktu, Farah nggak bisa mengatur mana waktunya belajar, mana main HP, Farah juga kurang semangat. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya Farah masih belum bisa mengatur waktu belajarnya dengan baik. Ya, sepakat ya, kayak gitu ya. Nah, kalau dari Farah sendiri nih inginnya gimana Farah? Ya, dia terbebas dari tugas dan bisa mengatur jadwal ya bagus. Jadi tujuannya Farah ini jelas ya ingin bisa mengatur jadwal belajarnya, bisa mengatur kegiatannya dengan baik sehingga tugasnya tidak sampai numpuk lagi. Kira-kira yang bisa dilakukan Farah apa ya? Membuat jadwal. Pinter Karina, membuat jadwal itu salah satu langkah yang tepat membuat jadwal belajar. Farah sudah punya belum jadwal belajar? Belum. Nah ini Farah belum punya, jadi Farah nggak bisa mengatur jadwalnya dengan baik. Bagaimana caranya? Iya, caranya ini ada teman-teman. Caranya itu bisa punya yang namanya teknik yang namanya itu self management. Self management itu adalah teknik yang digunakan untuk kita bisa mengatur, memanajemen waktu kita dengan lebih baik sesuai dengan tujuan dan harapan kita. Nah, supaya kalian lebih paham, bisa tayangkan video ya. Ini videonya bisa kita simak bersama-sama ya tentang self management. Oke anak-anak, gimana nih setelah nonton video? Tanggapan kalian apa? Paham Bu, jadi self management itu supaya bisa mengatur dan mengontrol perilaku ya Bu. Iya tepat sekali Diana, self management itu bisa mengontrol ya waktu kita dengan baik. Kalau menurut yang lain? Supaya bisa lebih efektif ya Bu waktu kita sehari-hari. Iya mantap betul, supaya bisa lebih efektif waktunya. Ada lagi yang lain? Mengubah perilaku kita yang nggak baik ya Bu. Iya betul Vera, mengubah tingkah laku yang nggak baik jadi lebih baik ya sesuai harapan dan tujuan kita. Kalau menurut Karina? Jadi buat kita yang kita lupa jadwal, sama yang nggak bisa ngatur jadwal buat belajar. Iya mantap betul Karina, cocok buat kalian yang nggak punya jadwal, nggak bisa ngatur jadwal. Teknik ini tepat sekali. Nah, bagaimana? Setuju nggak kalau kita pakai teknik ini? Setuju Bu. Oke.
Kalau begitu, di tahap awal teknik ini nanti kalian akan Ibu berikan LKK atau lembar kerja ya. Nah, ini nanti kalian kerjakan ya nak ya. Jadi tadi kan kita nanti akan membuat jadwal belajar. Nah, jadi Bu Misal punya LKK, ini namanya lembar kerja konseling kelompok. Jadi nanti kalian membuat tugas, kalian nanti kan tugasnya membuat jadwal ya. Nanti sesuai kesepakatan kita akan membuat jadwal pelajaran, jadwal belajar. Nanti akan Ibu bagi satu-satu, Diana, Vera, Farah, sama Karina. Nanti habis ini diisi bareng-bareng ya nak ya. Jadi kalian pertama nanti buat jadwalnya, kemudian yang kedua dituliskan nanti ya pas di rumah ada hambatan apa saat mengerjakan tugas ini, ada kendala apa saat menjalankan jadwal yang sudah kalian susun ini, ditulis ya. Habis itu nanti kita ada yang namanya kontrak perilaku. Nah ini ya kontrak perilaku. Kontrak perilaku ini contohnya, nanti misalnya ini nama saya Vera pada tanggal Rabu tanggal 5 bulan 10 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini, belajar sesuai jadwal yang sudah saya buat sendiri. Nah, usaha saya dikatakan berhasil jika apa? Jika apa anak-anak? Jika semua tugas dan jadwal yang sudah kalian susun itu kalian lakukan dengan baik. Nah, apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Terserah kalian. Jadi kalian tuh bisa mereward diri kalian sendiri. Mereward itu apa? Memberi hadiah. Dirinya sendiri diberi hadiah. Hadiah apa Bu? Hadiah yang kalian sukai. Kan tiap orang hadiahnya beda-beda, kesukaannya beda-beda kan ya. Nah, sebaliknya, kalau saya tidak berhasil, saya bersedia untuk mendapatkan hukuman. Hukumannya apa Bu? Terserah juga kalian maunya dihukum apa. Ya, sesuai dengan keinginan kalian, gitu ya. Diisi dulu. Sekarang kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Bu Misal ya. Ya Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, bagus, semua sudah selesai. Jadi coba sekarang bacakan dulu. Mulai dari siapa ya? Dari Farah. Bacakan dulu jadwal yang sudah Farah buat seperti apa. Ya, dibaca ya. Hari Senin Ya, yang keras ya nak ya. jam 5 sampai jam 6 Ya. menyelesaikan 5 tugas yang menjadi beban. Ya. Target selesai semua. Menyelesaikan tugas selama 2 jam. Hari Selasa jam 6 sampai jam 7 mengerjakan PR, buat rangkuman belajar, selesai semua, belum mapel. Ya. Rabu Kamis jam 7 sampai jam 8 mengaji dan buat PR, mengaji 2 surat. Ya, pinter. Jadwalnya sudah disusun bagus ya sama Farah. Kalau punyanya Vera, coba dibacakan jadwalnya Vera. Hari Senin sampai Jumat, waktu 18 sampai 19. Rincian kegiatan buat PS belajar materi besok pertanggungan. Target PS selesai minimal 2 materi. Tiap hari dibuat tanggungan. Keterangan 2 jam. Tuliskan hambatan yang lama kami menginvestasikan adalah bagian yang telah kami buat. Ya, sudah ya kalau seperti itu. Jadwalnya Vera bagus. Jadwalnya Karina coba. Yang keras Karina. Senin sampai 11 belajar, target PR selesai, keterangan 2 jam. Selasa
Setengah 7 belajar materi di sekolah tadi. Jika makan selesai 2 jam belajar. Rabu setengah 7 belajar PR dan 2 makan paling sulit MTK dan IPA. Perenangan 2 jam. Ya, bagus. Punya kalian kalau punya Diana? Hari Senin jam 3 sampai jam 4 belajar MTK. Target 1 kelas selesai 2 jam pelajaran. Selasa jam 7 sampai jam 8 belajar bahasa Inggris dan IPA. Target PR dan tugas selesai 2 jam. Rabu jam 4 hafalan kata-kata bahasa Inggris 1 jam. Kamis jam 7 mengerjakan PAI 2 jam. Bagus, punya Diana semua bagus. Nah, kalian tadi sudah membuat self kontrak ya, atau kontrak diri. Coba dibalik yang halaman 2. Kontrak dirinya Farah diisi apa? Coba Farah bacakan biar teman-teman semua dengar. Kontrak perilaku saya Farah pada tanggal 5 Oktober 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Ada sebuah dakwah yang dibuat. Usaha saya dikatakan berhasil jika semua tugas tuntas. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan mata testing di Meji. Apabila saya tidak berhasil melakukannya, saya bersedia untuk dihukum tidak main hati selama 2 minggu. Kontraknya ini harus disepakati bersama-sama ya, nggak boleh dilanggar karena itu kalian buat sendiri. Nah, kalau punyanya Vera nih apa? Saya Vera pada tanggal Rabu tanggal 5 dan 10 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Belajar sesuai jadwal yang saya buat sendiri. Usaha saya dikatakan berhasil jika semua tugas tuntas. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan boleh main game 2 jam. Apabila saya tidak berhasil melakukannya, saya bersedia untuk tidak main game selama 2 minggu. Bagus ya, Vera sudah bagus. Teman-teman yang lain nanti bisa baca juga sudah bagus. Nah, bisa simpulkan ya, pertemuan konseling kita hari ini membahas masalahnya Farah tadi punya masalah kalau Farah itu mau tugasnya banyak, gak bisa mengatur waktu, mengatur jadwal dengan baik sehingga tugasnya banyak yang menumpuk. Baiklah, setelah adanya teknik self management ini, kalian bisa membuat jadwal ya lebih mandiri dan membuat kontrak perilaku dengan diri kalian, kesepakatan dengan diri sendiri ya, bahwasanya siap menaati kontrak yang sudah kalian buat sendiri, menaati jadwal dan melaksanakan jadwal belajar yang sudah kalian buat sendiri dengan baik gitu ya. Baiklah, bagaimana nak? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling hari ini? Senang ya, Farah ya. Kalau Farah? Senang juga. Tenang ya. Bagaimana perasaannya Farah sudah lebih lega? Farah sudah lebih lega ya dan bisa nanti mau kerjakan apa sudah gak bingung ya. Kalau Karina? Ya istimewa. Kalau Diana? Alhamdulillah mantap. Alhamdulillah mantap. Oke anak-anak bagus sekali. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan konseling kelompok hari ini dengan baik. Baiklah, adakah pertanyaan atau hal-hal yang ingin diunek-unek kalian? Belum ada, Bu. Belum ada? Cukup? Oke, baiklah karena sudah cukup bisa kita akhiri ya. Bisa. Kalau gitu siapa aja yang mau memimpin doa? Tadi kan sudah Vera, sekarang siapa? Karina. Oke, silakan Karina. Ya, memimpin doa ya. Doa selesai kegiatan. Untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Karina. Terima kasih anak-anak sudah mau datang. Kira-kira kapan ini kita bisa membahas PR kalian? Terus gimana itu ya?
untuk mengecek kembali kalian apakah sudah menjalankan jadwal kalian, hambatannya apa, nanti ditulis di rumah ya. Kapan kira-kira? Minggu depan, Bu. Minggu depan ya, kita sepakat minggu depan ketemu lagi ya anak. Oke, baik kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Baik, Bu. Baik ya, ini udah pulang sekolah ya? Iya, Ya. Bu. Ya, kalian nanti dijemput jam berapa? jam 3 Jam 3-an ya, berarti kita punya waktu sekitar 40 menit ya sebelum kalian dijemput oleh orang tua. Baiklah anak-anak, terima kasih Ibu ucapkan karena kalian sudah mau berkumpul di pertemuan konseling kita yang kedua ini. Kalian sudah mau hadir, Ibu ucapkan sangat-sangat terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai acara konseling kelompok kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Boleh, Karina silakan. Baik, untuk mengawal kegiatan kita ini agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Karina ya sudah mau memimpin berdoa hari ini. Anak-anak, seperti kesepakatan minggu lalu ya, agenda kita hari ini adalah membahas PR kemarin ya. Ya, sudah dibawa semua? Sudah, Bu. Yang bagus, pintar, mantap, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai coba Bu Misal mau dengar nih pekerjaan rumahnya Farah dulu. Kemarin yang di hambatan ya nomor 2 ya. Coba yang di hambatan nomor 2 tadi dibacakan sama Farah. Kita membawa PR-nya minggu lalu masing-masing. Coba sekarang punya Farah, dibacakan dulu PR-nya yang nomor 2. Hari Rabu, Bu, hambatan saya terasa berat karena sedang bad mood. Penyelesaian saya istirahat sejenak, lanjut bikin PR lagi. Mantap, bagus sekali ya. Farah sudah bisa memanajemen resikonya. Tadi katanya bad mood. Bad mood itu kenapa Farah? Kalau boleh tahu lagi PMS ya? Ya. PMS ya. Jadi penyelesaiannya Farah yaitu dia inisiatifnya istirahat dulu teman-teman supaya dia kembali lagi ya moodnya ya untuk mengerjakan tugas. Mantap Farah. Kalau Karina ya coba tugasnya PR-nya nomor 2 apa? Senin terasa berat dan masih malas. Penyelesaian baca kontrak perilaku dan mulai semangat lagi. Pinter Karina. Karina mulai males ya, kayak jenuh gitu ya. Tapi Karina coba inget-inget lagi kontraknya. Nah, di perjanjian kontrak kemarin kalau tidak berhasil ada apa? Ada hukumannya. Nah, kayaknya ini Karina takut dihukum, jadi Karina semangat lagi ya. Pinter Karina. Kalau Diana? Hari Selasa, hambatan jam 7 sampai jam 8 ada acara keluarga di rumah. Saya belajar jam 5 sampai jam 6. Pinter. Jadi ada acara keluarga apa ya Diana kalau boleh tahu? Ada yang nikah atau sunat? Iya, buat dari nikah, syukuran. Oh, syukur kakaknya. Iya, Bu. Ya, selamat ya. Salam dari Bu Misal, selamat menempuh hidup baru ya untuk kakaknya ya. Terima kasih, Bu. Ya, jadi di tengah keributan di rumahnya Diana itu Diana masih menyempatkan untuk belajar. Hebat ya Diana ya. Padahal sudah ribetnya kayak gitu, namanya orang acara nikah pasti di rumah ribet kan ya. Iya. Ribet, terus rame juga ya, jadi nggak bisa konsen. Tapi Diana coba belajar di sebelum acara ya. Mantap, pintar Diana. Kalau Vera, gimana Vera? Hari Rabu, hambatan ada konser K-pop favorit di TV. Saya belajar dulu nonton K-pop di YouTube keesokannya harinya. Pinter. Jadi ada K-pop ya kemarin apa? BTS itu apa sih? Ya. BTS ya? NCT. Oh iya, kesukaannya anak-anak itu kan ya. Ya di TV ada itu ya. Nanti bisa nonton ulang ya anak-anak ya di YouTube. Pinter ini Vera mau nonton ulang di YouTube. Jadi dia tetap belajar. Nanti gimana nih kesimpulannya? Sukses ya jadwal belajarnya? Alhamdulillah sukses, Bu. Sukses, tepuk tangan ya. Berarti semua boleh dapat
hadiah. Nanti yang mau beli es krim cepat beli, yang mau beli coklat cepetan, yang mau nonton drakor boleh, tapi jangan lupa belajarannya jangan sampai keteteran lagi ya, jangan sampai numpul lagi kayak Farah. Farah gimana, tugasnya selesai? Alhamdulillah kita selesai semua. Tuntas ya, Ya. tidak ada tanggungan. Mantap. Teman-teman semua gimana? Gak ada ya, gak ada tugas yang belum diselesaikan, semuanya tuntas ya. Oke, alhamdulillah selesai semua ya anak-anak ya. Bagus. Bu Misal bangga sekali dengan kemajuan kalian yang sangat pesat, bisa membuat jadwal sendiri, mematuhi jadwalnya, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya yang dihantui tugas tadi. Sekarang masih takut sama tugas ya? Sudah nggak horor ya tugasnya ya, karena sudah selesai. Baik anak-anak, kalau begitu Bu Misal pengen lihat nih komentar kalian satu kata aja untuk konseling kelompok kita mulai minggu lalu sampai sekarang. Menurut kalian konseling kelompok kita gimana? Satu kata aja. Menurutnya Vera? Seru. Menurutnya Farah? Senang sekali. Senang sekali. Karina? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya Karina kok luar biasa? Kurang semangat Karina? Luar biasa Bu. Luar biasa. Oke, Karina luar biasa. Diana? Mantap Bu. Mantap. Jadi semuanya sudah berhasil ya. Bu Misal senang sekali. Kalau begitu apakah ada yang akan kita bahas lagi? Mungkin masalahnya siapa minggu depan atau mungkin masih ada undang-undang? Boleh silakan di-share ke Bu Misal. Tidak ada Bu. Tidak ada? Cukup ya? Oke, kalau gitu bisa kita akhiri konseling kita? Bisa Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu kita tutup konseling kita dengan ucapan alhamdulillah dan jangan lupa ditutup dengan doa lagi. Siapa yang mau memimpin? Selain Karina, tadi Karina udah loh ya. Siapa yang belum? Saya boleh. Farah boleh, silakan. Kita tutup ya konselingnya. Oh ya anak-anak, sebelum kita tutup lupa evaluasi hasilnya dulu. Saya dipotong nih. Baik anak-anak, setelah kalian sudah menyampaikan hasil PR kalian, sekarang tiba saatnya untuk mengisi evaluasi hasil. Anak-anak, ini Bu Misal punya lembar evaluasi hasil ya, nanti diisi kalian semua ya, karena masalahnya mirip dan hampir sama. Evaluasi hasilnya diisi, silakan dikerjakan dulu evaluasi hasilnya. Dan perlu diketahui evaluasi hasil ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan nilai mapel, tidak ada kaitannya dengan nilai ekstra, ekskul atau nilai non akademis. Jadi kalian langsung isi dengan kondisi kalian hari ini yang sejujur-jujurnya ya, diisi tanpa ada keraguan dan ketakutan, langsung diisi sesuai kondisi masing-masing. Silakan. Sudah? Oke, sudah. Baiklah. Evaluasi hasilnya boleh dikumpulkan ke Bu Misal ya. Oke, bagus. Semua sudah selesai. Baik, karena evaluasi hasilnya sudah Bu Misal terima. Kira-kira nanti konselingnya masih kita lanjutkan dengan masalahnya siapa minggu depan atau mungkin masih ada unek-unek? Ada ganjalan-ganjalan dalam hati, boleh disampaikan? Sepertinya sudah cukup Bu. Sudah cukup ya kalau menurut Farah, teman-teman? Sudah Bu. Sudah? Saya juga sudah cukup. Cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, berarti konseling kita bisa kita akhiri ya nak ya? Ya, alhamdulillah konseling kita berhasil dengan sukses sesuai dengan keinginan kita. Marilah kita tutup dengan doa. Bu Misal pimpin aja ya. Ya Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu ucapkan anak-anak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya.